Kalau selama ini kan anggapannya suara pemilih Jokowi terpecah karena hatinya Presiden Jokowi juga terbelah. Nah, Mas Kirdi, dalam pidato tadi sebenarnya Presiden ini berpidato dengan penuh beban atau mungkin tanpa beban, ini seperti apa? Ya kalau beban atau nggak beban ya Presiden Republik Indonesia pasti terbeban lah ya gitu. Sejak kapan Presiden Indonesia nggak punya beban gitu. Tapi kalau kita lihat, saya sepakat dengan kata-kata Mas Kodari tadi bahwa kalau kita bandingkan yang di Musra dan yang sekarang itu jelas beda benar. Yang satunya yang sebelumnya tanpa beban benar-benar lepas, yang sekarang kalau dibandingkan itu ya, itu ya gitu ya. Ya pasti bebannya beda nih gitu ya. Karena kita harus bandingin dengan sesuatu kan, itu satu. Nah, tapi yang serunya gitu ya, tadi sebetulnya sudah kita bahas di belakang gitu ya, Mas Kodari. Ketika ekspresi Pak Jokowi ketika Bu Meganya lagi pidato, gitu aja dilihatnya gitu kan. Biasanya kan khusyuk, nunduk, ngangguk-ngangguk gitu kan nggak, ini kan kayak narik nafas terus keliling-keliling gitu yang bisa diartikan bahwa ya iya deh gitu misalnya. Nggak enak juga, karena posisinya beliau kan susah. Posisi Pak Jokowi di sini itu adalah seorang Presiden Republik Indonesia, orang penting di partai, dan dia orang sangat dekat dengan ibu. Gitu, nggak bisa dong bahwa oke, ini cawapres dari kalian, kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi harus simbol itu harus tetap disampaikan sama dia tentang dari dalam dirinya. Ini ekspresi Presiden Jokowi Ibu Mega ya, seperti ini ya. Oke, apa kira-kira yang kemudian bisa kita artikan dari momen ekspresi Presiden ini? Yang jelas kalau kita mengira-ngira jangan lah ya, itu kan sekali lagi orang jadi opininya macam-macam. Tapi bahwa kemudian beliau itu tidak secara khusyuk mengangguk-angguk dan mengiyakan kata-katanya itu kan jadi pertanyaan sendiri. Oke, nah Bang Kodari, lantas dengan pidato Presiden Jokowi kemarin meminta seluruh kader untuk mendukung Ganjar, cukup tidak membuat suara Ganjar ini 100% berlabuh ke Ganjar, ataukah juga Presiden masih dekat hatinya ke Prabowo ini? Ada juga kemudian ke Prabowo. Nggak bisa dikatakan dengan acara kemarin memang Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu nggak bisa sama sekali. Balik lagi ya, kalau kita bicara pidatonya bukan mengerucut tapi malah melebar gitu. Durasinya bukannya panjang tapi pendek. Ekspresinya datar bukan ekspresif begitu. Dan tidak ada yang istilahnya itu dalam strategi politik itu strategi apa ya? Passing football gitu kan. Ini kandidatnya tolong apa terima gitu, nggak ada itu. Menurut saya endorsement paling nyata tuh begitu ya. Ini barangnya silakan terima gitu. Itu dia. Itu nggak kelihatan gitu. Justru momen-momen yang seperti kayak semacam itu ada di GBK ketika Argentina lawan Indonesia ini hadir gitu. Ya kan seperti kata Caca tadi, menteri banyak tapi kok yang ada di situ misalnya Prabowo. Kalau Erik kan ketua PSSI, Dito kan ketua Menpora kan gitu. Tapi kan Prabowo judulnya tuh apa gitu. Jadi begini, kan sering kali Pak Prabowo muncul lalu dikomentarin, itu relevansinya Pak Prabowo itu apa? Makin nggak ada relevansinya dengan jabatannya, itu makin kuat kodenya, makin kuat pesannya gitu. Kalau ada kaitan dengan jabatan itu artinya fungsional, struktural. Tetapi ketika Menteri Pertahanan acara pertandingan sepak bola, ya bukan tupoksinya, berarti ini konteksnya konteks yang lain. Bang Kodari, berarti dalam pidato tersebut bisa kita artikan bahwa itu hanya seruan untuk kader PDIP memenangi Ganjar di 2024, boleh jadi begitu. Bukan untuk masyarakat, bukan untuk seluruh. Bahkan begini, kalau saya bacanya itu menangkan, itu pemilu legislatif. Loh, iya. Ada nggak menangkan Presiden PDIP? Nggak ada kan? Menangkan Ganjar, ada nggak? Menangkan Ganjar, nggak ada. Sekarang kalau kita bicara komunikasi, sekarang komunikasinya ditujukan kepada siapa sih? Ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan, ada Bu Mega, tapi yang terbesar siapa? Kader-kader PDI Perjuangan. Kader-kader Perjuangan, banteng ini. Jadi menangkan. Nah, kalau saya lanjutkan itu menangkan PDI Perjuangan gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya memang mau tadi passing football tadi itu, ya dilempar betul bolanya. Menangkan Ganjar. Ini kan nggak ada gitu loh. Jadi ya menurut saya ini cerita masih panjang dan kita harus lihat kode-kode yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain, dan ya ini belum bersifat gitu ya. Dan untuk amannya kita katakan ya, Pak Jokowi itu temanya adalah keberlanjutan. Nah, pada hari ini di antara 3 calon presiden yang mengusung keberlanjutan itu ada 2, Pak Prabowo dan
Pak Ganjar gitu. Sekarang bola terbesar adalah kepada orang-orang seperti kita ini, kayak Mas Kiri ini. Kayaknya Pak Jokowi lebih ke gitu. Gitu kan akhirnya kan. Ya, kita Kayaknya kan begitu kan. Akhirnya terjadi tebakan-tebakan, membaca nuansa gitu, pada hari ini semua penduduk Indonesia menjadi seorang yang harus romantis karena bisa merasakan perasaan Pak Jokowi. Oke, baik. Bang Kodari, terima kasih. Mas Giri, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana momen-momen kebersamaan lain. Apakah mungkin nanti sesaat lagi ada pidato yang lebih daripada yang kemarin kemudian diberikan kepada masyarakat.